Bininya nan patamo namanya Sarah. Sarah ikolah divonis dek masyarakat, maaf beribu maaf, mandul, tidak punya anak. Tidak akan sampai mati wang tidak akan punya anak Ibrahim. Itulah maka Ibrahim membuka cabang franchise. Dia lah dikerjakan orang tadi tidak punya anak, menikahlah sama Hajar. Lalu kemudian Hajar pun melahirkan anak laki-laki namanya Ismail. Tapi Allah mau buktikan bahwa Allah Maha Kuasa. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Nanlah diponis tidak akan bisa hamil, deklah tua. Ternyata apa yang terjadi? 3 balik tahun sesudah itu lahir anak. Lahir anak. Bahasa Arabnya kalau galak itu yathak. Yathak, galak. Bahasa Yahudinya Ishak. Saking kan lucunya Nabi Ibrahim waktu dapet anak itu galak. Cuma kalau disebut anaknya itu Ishak, itu galak aja. Dia jangan pulang dari siko nama laki Ishak. Oh udah galak. Ishak itu saking lucunya Nabi Ibrahim. Lucunya mencari perbuatan Allah itu. Dibuatnya lama menunggu sampai 86 tahun baru punya anak. Sesudah itu pula dibuatnya orang menuduh memfitnah bini yang pertama itu mandul, tidak akan punya anak. Tapi ternyata Allah Maha Kuasa. Buktinya 3 balik tahun umur Nabi Ismail lahir adiknya namanya Ishak. Ishak kok punya anak namanya Yakub. Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub itu namanya 2. Nang pertama Yakub, nang kedua Israel. Maka anak cucu cicit daripada Yakub itu disabit dengan Bani Israel. Jadi yang disabit dengan Bani Israel itu adalah keturunan Yakub. Isra artinya hamba. Isra hamba. El artinya Tuhan. Israel hamba Tuhan. Ada orang Ampang Gadang namanya Israel. Mana tahu aku. Siapa nama orang Israel? Hah? Israel itu pernah menjajah Palestina loh. Israel itu nama orang. Isra artinya hamba. El Allah. Jibrail, Israel, Israel. El itu bahasa Ibraninya artinya Allah. El bahasa Arabnya ilah. El artinya Tuhan. Israel. Maka anak cucunya disabit Bani Israel. Ibrahim punya anak Ishak, punya anak Yakub atau nama lainnya Israel. Yakub punya anak Yusuf. Maka tiba-tiba Ustaz teringat ke Yusuf. Dan Imam awak tadi rakaat pertama dibacanya surat Yusuf. Itu karena selalu dibaca itu ibu waktu hamil. Buya, amoko maaf, amoko dia kita Allah rasaki hamil, alhamdulillah. Orang dulu kalau hamil itu alhamdulillah, orang kini hamil, nauzubillah. Hari kasih makan bego. Apalah doa dan rancaknya supaya menjaga anak iko. Kecik buya, banyak-banyaklah membaca surat Yusuf. Supaya apa? Maka buya Yusuf tadi supaya anaknya imannya kuat sekue iman Nabi Yusuf. Waktu ditarik bajunya dari Zulaikha dari belakang, sanggup inyo berkata, ini akhafullah, amba takut pada Allah. Itu maka si buya, rupanya ibu tadi salah sanggup. Disanggup baca surat Yusuf supaya anak itu ganteng bantuan Nabi Yusuf. Waktu anak itu lahir,
kalah. Dia komplain. Ibu ya, amal baca surat Yusuf 9 bulan mana nak kita? Oh ya, kau orangnya penyapa, tak pemberang, senyum. Mas suaminya, ikut sama dah. Kakak suami sama anak putih. Jadi awal sekarang ibu banyak salah paham. Maka lahirlah anak. Datanglah Nabi Yusuf ke ayahnya. Siapa nama ayah Nabi Yusuf tadi? Ya, aku tahu cuma ngetes. Datanglah dia ke Nabi Yakub. Ya abadi. Kalau ayah, ya abi. Tapi kalau lembutnya, wahai ayahanda, ya abadi. Ya abadi, wahai ayahanda. Inni ra'aitu fil manam. Aku malam tadi mencari dalam mimpi aku. Ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku cari dalam mimpi aku malam tadi. Ada 2 balik ahada asyara, sabaleh bintang-bintang. Wasyamsa matahari, wal qamar bulan. Ra'aituhum li sajidin. Aku cari malam tadi bintang-bintang, matahari dan bulan bersimpuh sujud kepadamu. Apalah agaknya arti maksud mimpi yang bohong wahai ayah. Apa la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan ceritakan mimpi kau ke saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida. Nanti mereka akan melakukan tipu muslihat. Apa maksud dari mimpi kau? Aku melihat ahada asyara kaukaba. Sabaleh bintang-bintang bersujud. Tambah bulan dan matahari. Maka sweet sabaleh bintang itu adalah 11 saudara-saudara kandung Nabi Yusuf. Bulan dan matahari maka sweetnya apa jo amaknya, sadonyo kasih dan sayang kepada Nabi Yusuf. Jangan ceritakan mimpimu ini wahai Yusuf, nanti saudaramu akan hasad, dengki, busuk hati, lalu mereka akan melakukan perbuatan tipu muslihat. Apa pelajaran dari kisah ini? Bahwa penyakit dan pertama merusak hubungan awak adalah penyakit hasad, dengki. Karena ayah lebih sayang kepada Nabi Yusuf daripada yang lain. Maka datang dengki mereka, ini saudara kita ini harus kita bunuh. Karena ayah kita lebih sayang kepada dia. Jadi Bapak Ibu kalau ada orang yang cek apalah dosa yang paling gadang santet. Nah, dosa yang paling besar adalah hasad, dengki. Apa itu hasad? Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Ikut tak ada orang sana mencari kami berdua dan berkursi. Lancar duduk di hati baru dengan besar telepon streaming dulu. Tapi orang beriman sifatnya intam saskum hasanatun tasuhum. Kalau kamu dapat nikmat dia susah hati. Wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Kalau kamu dapat musibah dia senang hati. Sifat siapa? Emang kalau alun basuh katu baik boleh paku payah nanti. Intu sebukum sayyi'atun. Kalau kamu dapat nikmat, inyo susah hati. Tapi kalau kamu dapat musibah, inyo bukan main senang hati. Itu sifat orang kafir. Tapi sifat orang ampang gadang. Kalau
kalau Abdul Somad dapat nikmat pinyu sana mati. Kursi raja kok sadanya tersenyum. Anda senyum sakit hati. Oh. Sebab ini payah lah membedakan orang senyum sana hati dan sakit hati. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kami perintahkan kepada malaikat semuanya bersujudlah kepada Adam. Fasajadu. Semua malaikat bersujud. Illa Iblis tak mau sujud. Agak-agaknya apalah penyakit iblis tidak mau bersujud ke Adam. Hasad konon paling mengerikan. Iblis itu nama aslinya Azazil. Siapa namanya? Ada orang apa kadang Azazil. Azazil itu jin. Ada dalam surat Al-Kahfi juz 5 balik. Kana minal jinni. Inyo dari kalangan jin. Jadi iblis itu asalnya jin. Jin itu diciptakan dari api. Makanya kalau apinya naik, awak perang, marah, dinyalakan api di tangkai jantung awak merah. Orang kalau perang itu mukanya merah, matanya merah kan? Ya. Wah nggak tahu aku kesenang merah. Perang itu mata merah. Kalau cuma mata merah, ikan busuk merahnya. Ya. Mana muka orang nan perang itu merah? Sebab api di dalam jantungnya sedang dinyalakan oleh iblis. Karena iblis itu diciptakan dari api. Itu beda malaikat sama setan. Kalau malaikat itu dari nur cahaya. Sedangkan setan diciptakan dari nar. Dari api. Lalu kemudian Azazil tadi beramal. Beramal 1000 tahun naik ke langit ke kamu. Beramal 2000 tahun naik ke langit ke-2. Beramal 3000 tahun naik ke langit ke-4. Beramal 1000 tahun naik ke langit ke-5. Akhirnya sampai beramal 7000 tahun naik ke langit yang ke-7. Selevel dengan para malaikat. Itulah asal muasal waktu Allah menyuruh malaikat bersujud. Anu satu dan indah ampun bersujud. Itulah iblis. Iblis itu kan namanya. Iblis itu galanya. Galanya iblis. Nan gadang disawi, galah. Nan ketek disawi, nam. Jadi iblis itu galanya gadang. Gadang. Betul aku soal. Gadang lah betul. Tak luar mengaku gadang. Gadang iblis. Iblis itu artinya ablasa yublisu. Iblis artinya putri asa. Putus asa dari rahmat Allah. Itu arti iblis. Jadi kalau ada tetangga kawan jamaah awaknya, ambo putri asa. Yo iblis. Iblis putri asa. Tak boleh awak putus asa. Wahum mublisun, mereka putus asa. Jadi iblis itu amalnya 7000 tahun sampai ke langit dan ke-7. Selevel dia malaikat. Tapi kemudian waktu disuruh Allah bersujud kepada Adam, sadar malaikat mau, ini tidak. Mengapa iblis tak mau sujud? Karena hasad. Ambo dan mulia, ambo dan beramal, ambo 7000 tahun beramal. Mana bersujud ke makhluk yang baru diciptakan Allah? Berang. Jadi iblis itu kalau PNS-nya masuknya dari golongan 2A. 2A, 2B, 2C, 2D. Dan itu sampai S1. 3A, 3B, 3C, 3D. Tiba-tiba ada pula orang langsung makhluk baru diciptakan. Berang apa dah berang apa? Berang, berarti iblis. Tak senang mencari orang dapat nikmat. Tapi Buya ada ustaz namanya Nui katanya iblis itu dosanya adalah angkum sombong, ya kan?
Ada orang menyebut katanya iblis itu dosanya adalah takbur. Takbur itu kan wow. Alhamdulillah kami berdua juga Ustaz Fatullah. Kami sama-sama di Kairo tahun 98, inilah 2020, 22 tahun bersahabat. Mudah-mudahan kami di dunia bersama, di surga pun mereka bersama. Amin. Jangan itu. Jamaah sadar masih tinggal. Cuma nanti kursi itu tapi. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi iblis keluar dari surga karena hasad. Nabi Yusuf dibunuh oleh saudara-saudaranya juga karena hasad. Saudara kandung, Pak. Bukan tetangga, bukan orang sekampung. Saudara kandung dibuang mereka ke dalam sumur. Awalnya ingin mereka bunuh. Ada salah satu saudara kandung Nabi Yusuf, namanya Bunyamin. Bukan Benyamin, Benyamin pelawak. Bunyamin. Kecilnya, awak buang selah Yusuf ke dalam sumur. Fi ghayabatil jub. Dalam sumur. Maka dibuang ke sumurnya itu Ustaz. Sumur di Arab itu tidak ada air. Sumur lubang. Campakkan mereka masuk ke apa? Campak. Dimasukkan mereka ke dalam sumur. Itu artinya apa? Bahwa kalau awak selama itu ada tetangga yang iri, ada orang sakit hati, awak maklum balapang dado bahwa memang itu memang sudah kehidupan dari dulu. Sabar awak. Ada orang lagi, ibu, ama, renovasi rumah baru, tiba-tiba ada orang sakit jantung. Bali oto baru, ada orang naik asam urat. Sabar. Bahasa juga nanti eloknya. Bahasa kok ada dalam kitab namanya kitab Iqra Bataba Batasa Basaba. Bahasa juga nanti eloknya kecil Nabi Yakub. Waktu sampai berita bahwa Yusuf ikut dibunuh bidamin kadhib. Pulanglah saudara-saudara Yusuf membawa baju dengan darah palsu. Damin darah kazib palsu. Ama kasih darah palsu dibawa rangko darah kambing. Dibuat juga baju Nabi Yusuf. Pulangnya membawa baju itu. Ayah, yo kecek Nabi Yakub. Yusuf lah ditampuk harimau. Lah dimakan serigala ya. Kecek Nabi Yusuf. Kecek Nabi Yakub. Fasabarun jamil. Basabah juga nanelok. Sedangkan orang selevel Nabi Yakub saja tidak tahu yang lain. Tidak tahu Nabi Yakub itu bahwa anaknya itu apakah dimakan serigala atau dibuang ke dalam sumur. Nabi tiba-tiba kini adalah mengaku dan kait dukun. Nabi Yakub anaknya dibuang ke sumur, namanya Nabi Yusuf. Datang saudara Nabi Yusuf, anak kandung Nabi Yakub, melumurkan darah kambing ke baju Nabi Yusuf, pulangnya ke rumah, di sampingnya hadiah kami gak dimakan serigala. Tidak tahu ini bahwa anaknya itu masih hidup. Sebab awak tidak tahu yang baik kecuali yang ditahu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kotak sedekah lagi jangan pura-pura datang. Awak kan tidak tahu yang baik-baik. Itu kalau saya belanjaan saya kotak itu lagi. Nah, sampai di mana? Artinya apa? Orang selevel Nabi pun
sebab itu kalau ibu dapat ujian mesti sabar. Bilang suami ibu yang dikelak korsa. Bagus setuju nampak sama. Mesti awak banyak sabar. Nah, ulang sekali. Kalau ada apa-apa, sabilah ucapan yang keluar dari mulut Nabi Yakub, fasabrun jamil, sabar jualah dan eloknya. Kebetulan kawan aku di Mesir dulu, kurang Kalimantan, sama-sama kami pergi haji. Aku tanya, nama orang siapa? Fasabrun jamil. Anak Kalimantan, kawan awak di Mesir, namanya Fasabrun jamil. Mungkin dulu minggu lagi apanya membaca ayat ini langsung pasal turun jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak awak hilang, enggak tahu entah diterkam serigala atau dibuang kurang. Menangis awak, mencakar-cakar muka, menarik-narik rambut. Apakah itu anak awak itu lagi? Awak cakar muka. Baik muka awak maupun muka kurang. Itu anak, dan hilang itu lagi. Tidak ada cara selain daripada fasad turun jadi. Ayahnya sayang ke anak, tapi sabar. Saudara kandung, seayah, satu darah, bisa menjadi pembunuh hanya gara-gara hasad. Maka jangan heran kalau tetangga awak hasad. Jangan heran kalau sekampung awak hasad. Itu memang cerita lama. Sejak zaman Nabi Yusuf sampai Pak Yusuf nama nggak ada di pasar. Mohon maaf. Karena aku ceramah kota lapis itu. Tiba-tiba merajuk bilang, mengapa tuh bilang? Gimana Yusuf nggak ada di pasar? Namanya siapa? Yosef. Padahal jadi di SD Yusuf. Mana? Banyak orang tuh merubah-rubah nama tetap. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang namanya Pak Yusuf ganteng macam Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kalau duduk di sebelah orang buruk itu tipik menjadi ganteng. Itu hebatnya Nabi Yusuf. Beda sama orang kini. Orang kini kalau dia ganteng, duduk di sebelah orang buruk, dia makin ganteng dan buruk itu makin buruk. Kalau Nabi Yusuf tidak. Ujian Nabi Yusuf yang pertama dibuang oleh saudaranya masuk. Bagaimana cara Allah menyelamatkannya? Datanglah orang Panggale. Orang-orang Panggale itu zaman dulu tidak menetap di satu tempat. Ini berjalan keliling dunia. Naik unta, naik kendaraan, naik kuda, naik keledai. Harus mereka. Nampak mereka sumur. Diturunkannya lah timbunya ke bawah. Tibu-tibu balik timbu. Tengoknya budak ketek. Dijual mereka. Sebab zaman itu masih boleh menjual manusia. Hamba sahaya. Dijual. Dibelilah oleh seorang kaya. Asa an yanfa'ana. Kecek laki-laki tadi. Awak jagolah anak iko, mudah-mudahan ia bermanfaat untuk masa depan awak. Kebetulan iko pejabat orang kaya, akhirnya dijaga, dipelihara sampai dewasa. Sampai dewasa rupanya dia ganteng luar biasa. Penampilannya Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana gantengnya Nabi Yusuf itu Pak Ustaz? Mereka memotong tangan mereka sambil keluar dari mulutnya, sambil memotong keluar dari mulutnya. Hadza ma hadza illa malakum karim. Ini dan berjalan di muka kami itu adalah malaikat. Dalam surat Yusuf. Begitu lalu Nabi Yusuf lihat mereka tangan mereka lugu-lugu. Api baik puskesmas. Kalau ada orang yang Panggadang dan ganteng di Sumatera Barat ikut juara lomba
cover boy, maju bola diadakan lupo memotong buah mangga. Kalau adonan lupo-lupo tangannya saking gantengnya itu baru selevel lebih. Tapi kalau tidak, belum lagi. Maka Nabi Yusuf alaihi salam diuji dengan ujian pertama, hasad dari saudara kandung. Ujian yang kedua, ganteng. Ganteng itu adalah uji. Ini Nabi Yusuf ingin menggambarkan pada kita bahwa orang ini banyak salah paham. Dianggapnya kalau buruk itu ujian. Ganteng itu ujian. Jelek itu nikmat. Banyak tak setuju Bapak. Buktinya kok, deknya ganteng itulah maka diajak Dek Zulekha berzina. Wa wallaqatil abwab, ditutupnya pintu-pintu. Setelah ditutupnya pintu, maaf beribu maaf, diajaknya berzina. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Istri si orang kaya penguasa tadi suka cinta kepadanya. Fatsarafaha hubba. Dia amat sangat jatuh cinta. Dijebaknya Nabi Yusuf, ditutupnya pintu. Lalu kemudian Nabi Yusuf laula arra'a burhan. Dia melihat burhan. Burhan. Mukjizat. Ditunjukkan Allah kebenaran. Akhirnya dia tak jadi. Tapi perempuan ini inna kaida kunna azim. Tipu dayanya amat sangat berat dan sangat besar. Tak mau kamu berzina dengan saya Yusuf. Akhirnya ditariknya baju Yusuf. Uyaklah Nabi Yusuf sebelah belakang. Masuklah penguasa tadi, dibukanya pintu. Difitnahlah Nabi Yusuf. Hidup ini penuh dengan coba. Masuk ketek. Dek sayang oleh ayah, dibuang oleh saudara kandung. Setelah dewasa, karena ganteng, difitnah, mau berzina. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustaz, hidup aku kok banyak ujian. Nabi aja diuji. Hidup mesti penuh ujian. Namanya ujian akhir semester. Oleh sebab itu hidup ini tidak ada tanpa ujian. Hidup Nabi-Nabi sebutkan sama aku Nabi nanti ada ujian hidupnya. Ujian Nabi tak. Hasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna. Apakah kamu sangka kamu akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman? Wahum la yuftanun. Padahal mereka belum diuji. Ujian sudut pandang. Ujian yang paling warai Nabi. Di bawah Nabi wali-wali. Di bawah mungkin manusia biasa. Ambo pun ujian hidup aku parah. Kalau gitu Ustaz wali, yuk, ambo wali murid. Ustaz ujian jihad luar biasa, difitnah, dituduh macam-macam, tapi tetap tegak. Ustaz Somad, yo difitnah. Ustaz Somad itu selalu ditinggikan mendapat banyak fitnahnya difitnah. Ambo hasil dari YouTube setahun kok dapat sampai ratus juta, habis aku balikkan ke Paren pakai mesin. Mana ada calon-calon wali kota gubernur yang sanggup mati itu? Sedang sampai ratus juta aja tidak mau pandang. Aduh, pulau orang lagi yang mau foto. Ustaz Somad, ini kami kirim mobil CRV. Aku pulang, aku tadi. Aduh pulau orang lagi yang mau Fortuner, aku pulang. Makanya calon-calon bupati, calon gubernur, calon wali kota, musim-musim pilkada, bingungnya ingin lagi apa kamu? Dia kau 70, mana mau pandang? Oleh sebab itu fitnah-fitnah itu luar biasa. Tapi aku tidak pernah cemas, tidak pernah takut. Sebab ketakutan awaklah awak hakikat untuk Allah Subhanahu. Mengucapkannya nan mudah, mengamalkannya mencret. Nabi Muhammad SAW berada di dalam gua. Nama bukitnya Jabal Sur.
Tempat Nabi menerima wahyu namanya Jabal Nur. Aku ulang sekali lagi. Ya, pagi-pagi kok payah fokus. Sampai Nabi bersembunyi sebelum hijrah namanya Jabal Nur. Sampai Nabi menerima wahyu namanya Jabal Nur. Jamaah umroh baru pulang baca itu. Batang di Makkah naik ke Jabal Sur. Padahal yang naik ke Jabal Nur. Nah baca itu kok lupa, nama dah, tidak tahu. Kamu sama. Nah, dia cari toko mereka masih satu kota. Sampai hijrah Jabal Sur. Bukit Sur namanya. Sampai turun Wahyu Bukit Nur. Sampai Abdul Somad Bukit Tinggi. Enggak ada. Lalu kemudian masuk Nabi SAW berada di dalam gua itu. Disabit dalam Quran. Irhuma fil ghar. Ketika mereka berdua dalam gua. Il yaqulu li sahibihi. Ada gua di Bukit Tinggi. Aduh, cuma orang Bukit Tinggi nak menjadi gua. Apa namanya? Lubang Jepang. Gua kan udah ngomong sama setiap rumah ada gua. Nah, masuk Nabi Muhammad berdua dalam gua dengan Abu Bakar Siddiq itu, datanglah orang kafir Quraisy naik kata, maaf, beribu maaf. Orang kafir Quraisy itu, maaf, kamu sakit kan yang kencing dia memandang ke Abu Bakar di bawah. Seandainya orang kafir musyrik itu memandang ke bawah, la absarana, ini pastilah menangkap awak, nampaknya awak. Ke Abu Bakar Siddiq. Apa kata Nabi Muhammad SAW? La tahzan, jangan takut, jangan cemas, jangan galau, jangan khawatir. Sebab apa? Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Orang nampak tidak, buktinya banyak. Orang rumahnya gadang, besar, mewah, cantik. Apakah dijamin hatinya tenang? Tidak. Orang dan bininya cantik, apakah dijamin hatinya tenang? Belum tentu. Buktinya banyak di kedua orang wah pakai pelet ya. Belum berfitnah. Oleh sebab itu tidak ada yang paling menenangkan kecuali dengan bersama Allah. Itulah maka awak berzikir afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka kalau datang cameh awak, datang takwik awak, datang ngeri awak, maka awak kumandangkan la ilaha illallah. Innallaha ma'ana, kata Nabi Muhammad SAW. Jangan takut wahai Abu Bakar. Ma dhannuka bisnaini, kalau angsangko awak di dalam gua kau berdua, wallahu salisuhuma, Allah dan ketiga. Awak berdua, Allah dan ketiga. Awak beramai-ramai, maka awak bersama Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Banyak awak cameh gini kok. Cameh karena kopi. Cameh enggak? Kamu cameh? Menyikapi COVID kok masyarakat tak bagi tiga mazhab masalah COVID. Mazhab yang pertama, mazhab terlalu menantang. Lima COVID kok biar punya. Nanti boleh. Mazhab yang kedua, mazhab terlalu cameh, terlalu takwik, paranoid, aktifan sampai salah lawak kulit basuh. Cucinya pakai hand sanitizer. Kalau terlalu takwik. Awak alhamdulillah mazhab dan pertengahan. Tidak terlalu takwik, tidak pula terlalu berani. Tetap dengan protokol kesehatan dan pakai masker. Itu biar supaya jangan dibully orang tua. Apa itu bersama untuk lebih tinggi nggak pakai masker? Kok? Mana nggak dipakai di mulut Ustaz?
Ustaz, kenapa di dagu? Maksudnya kan bukan untuk dagu. Oke, kalau pakai ini. Jangan sebenarnya. Tak jalan. Baik jalan itu. Kau perlu awak jelaskan. Sebab awak akan dibuli orang. Orang akan selalu mencari-cari kesalahan. Dicariannya awak dah pakai peci, carilah pakai sorban. Ikut awak pakai sorban. Sebab apa? Banyak orang apa itu Ustaz kok nggak pakai sorban? Pakai. Masa Ustaz sholatnya di masjid nggak pakai sarung? Oh. Ustaz pakai sarung kok nggak pakai celana? Ah, no celana. Oleh setelah itu awak mesti siap sedia. Aku pernah tanya ini, betul? Sampai jam berapa awak ceramah kau ya? Maghrib sudah lihat maghrib jam berapa? Maghrib jam 6.22. Maknanya kalau maghrib 6.22, 6.22 subuh awak sudah boleh sholat sunat isya. Itu saya juga sudah. Man sholat subuh fi jama'atin, sianan sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah. Sesudah sholat subuh berjamaah dan pulang ke rumah, duduk berzikir dengan Allah. Apa tadi tak pulang ke rumah, duduk berzikir dengan Allah. Majelis awak itu majelis zikir, bukan majelis lawak, bukan majelis sia-sia. Majelis awak majelis zikir, mengingat Allah Taala. Dan awak baca surat Yusuf sebagiannya. Sesudah itu kemudian sampai terbit matahari, itulah 6.22. Sholat sunat 2 rakaat. Kalau selesai awak sama-sama sholat sunat sulang-sulang masing-masing. Selesai tahu siapa? Sholat sunat. Aku baca ayat capek-capek, aku pun pulang. Ditambah lain. Yang kadang tak bisa. Bukan kadang kewa. Kalau sampai pulang ditanya. Man sholat subuh fi jama'atin, sianan sholat subuh berjamaah. Summa qa'ada yadhkurullah, sesudah itu hendak pulang ke rumahnya duduk berzikir mengingat Allah. Summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Bagi versi pakai usolli. Usolli sunnatal isyraq rak'ataini billah ta'ala. Muhammadiyah enggak pakai usolli. Enggak pakai usolli. Allah. Yang kalau lain bercakap saudara-saudara itu. Allah usolli. Jika Muhammadiyah tidak pakai usolli. Ya Allah. Kau manusia kan berbicara. Dan setelah itu menunjukkan ampunan untuk usolli. Jadi kau sudah tidak melalui untuk usolli. Dan tangan kau preman baru mau tobat. Taruh malam kakinya tobat. Subuh kau yang sholatnya nampak kamu. Mencari orang bercakap. Bercakap orang yang rasanya ikut pun. Lebih hebat lo majelis kami lagi. Kami tidak ramai majelis kami jamaah kami. Cuma sampai kurang, tidak ada cakap-cakap. Majelis mereka dulu sebelum hijrah sampai kurang. Majelis gablek. Tidak ada cakap. Sakit dan surangkot. Langsung mereka membawa limau, membawa lubek, membawa ayam, membawa tanya. Cepat sehat ya bro, kita lama nggak main deh. Iko di masa ini kurang bercakap. Iko bercakap. Di pilkada kau bercakap. Aku bercakap, tak perlu bercakap. Pilih aja nanti pilih kurang. Ya kan? Tak setuju nampak. Oleh sebab itu maka kita berijtihad. Oh saya nggak milih-milih Pak Ustaz. Pokoknya saya netral aja. Saya netral. Nggak perlu kita memilih-milih. Kita netral. Nggak bisa. Dalam hidup ini kita mesti memilih. Hidup adalah pilihan. Antara ada yang Islam dan ada yang tak Islam. Siapa yang pilih? Yang Islam. Antara sesama Islam, sama-sama Islam, awak pilih yang terbaik, awak berijtihad. Ambo kau orangnya bodoh, ambo tahu, ambo kau jahil, ambo tak paham, ambo tak cerdas.
Bisa tahu siap? Bisa. Bisa waktu jalan ke kantor KPU? Bisa. Paling selain aku kalau tanya dia bilang, mana Ustaz kamu tinggi? Awak ini aku jadi makmum paling selamat. Maka jadi aku disuruh jadi imam. Ustaz jadi nah, jadi seorang selamat. Imam ruku awak. Imam sujud awak. Imam salam awak. Imam kantri. Alhamdulillah sampai gini ikut ulama. Mana Ustaz ikut Ustaz Del? Inyo lebih dulu ke Mesir. Inyo lebih dulu ke Al-Azhar. Inyo lebih dulu tamat dari Tawalib. Senior, kakak kelas sama. Inyo lebih dulu tahu Quran Sunnah. Selamanya masih ikut Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Paling selamat, paling mudah. Kamu cerita pembahasan kita. Dari mulai Nabi Yusuf sampai naik ke Nabi Adam terus ke bukit tinggi. Itu gara-gara Mas Haji awak tidak gue Malibu. Kalau gue Malibu pengajian subuh judulnya sabar. Pasti aku bahas sabar aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau mau disimpulkan pengajian subuh rikonan Patamo bahwa awak hidup pasti ada cobaan. Berani hidup, berani menghadapi cobaan. Takut hidup, mati saja. Kalau lu tipu masuk aja lawak tipu mati maaf ya. Beko kalau lalu kurang mati ikut. Tak izin sama keluarganya. Pak, boleh saya ikut? Nah, boleh. Ini tempat ujian. Maka jangan terkejut kalau ujian datang sini berikan. Apa macam-macam ujian? Carilah di Facebook, di Twitter, di YouTube, dicaci maki orang, difitnah orang. Apa itu? Ustaz Somad ceramah katanya mesti ke masjid. Buktinya dia tak pernah ke masjid. Ada orang fitnah, buktinya mau tak pernah ke masjid. Nah, mau ke masjid itu mudah. Mudah bagi yang mau ke masjid. Cuma keluar dari masjid, jangan ngamuk. Kamu ke masjid? Aku keluar dari masjid. Ke mall kama-kama sebelum COVID ketipu aku dari dulu. Kalau bayi ke mall membawa anak aku jalan-jalan, pakai topi, pakai kacamata hitam, pakai masker, itu kembali kereta api Thomas. Sampai situ bisa pun Ustaz. Kok tahu saya kamu saya sama dari cincinnya? Nah, kok kalau itu enggak kalau mana di masjid. Kalau enggak percaya saya itu. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Kalau ada aku awak mesti tabayun. Inja'akum fasiqun binaba'in. Kalau datang orang bawa suatu berita, fatabayyanu, klarifikasi. Mulai awak jangan ada fitnah-fitnah di antara kita. Siap? Pertama ujian hidup. Yang kedua, bahwa awak bersaudara kandung pun pasti akan terjadi kelas. Yang menyebabkan itu adalah hasad. Orang yang hasad itu namanya hasid. Dalam Quran, wa min syarri hasidin idza hasad. Orang kalau sudah hasad hatinya tak pernah tenang. Bu, ya itu bagus ya Mas Yanu, mantap cantik. Iyalah, tuyulnya banyak di gondrong. Hasad, dengki, busuk hati. Pak dokter, yo. Mana orang iko kok darah tingginya naik Pak dokter? Padahal tidak ada dia makan kambing. Tidak ada dia minum susu kolesterol. Nah, ini bukan masalah makanan, tapi ini masalah psikologis. Dokter tuh bahasanya masalah psikologis. Bayi undangan, pesta, nikah orang, pulang dari situ sakitnya. Tidak ada makan kambing, tidak ada minum susu, tidak ada apa-apa. Rupanya galang orang tadi
Aku mau nasihatkan ibu kalau ada galak yang dipakai disimpan. Sebab tak asal orang senang hati mencari galak. Ini kalau dipakai galak ditunjukkan. Ya berapa ya? Iya. Jadi kurang lah mencari kuda. Pulang. Asam lambung naik. Darah tinggi kumat. Jantung koroner kautak. Oleh sebab itu maka yang paling nyaman, enak kalau kita ikut merasakan senang dengan kesenangan orang lain. Bapak Ibu ikut senang nggak dengan kemesraan kami lihat kursi yang cantik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan harap angka 3 bahwa awak akan selalu ikut cemas, takut, ragu, galau, ngeri. Menghilangkan itu semua adalah dengan dekat kepada Allah. Dan alun babini takwi tidak babini. Dan udah babini takwi tidak punya anak. Dan lah punya anak takwi tidak dapat menantu. Dan lah punya menantu takwi tidak bercucu. Dan lah bercucu takwi cemas ngeri. Itulah hidup terus. Maka serahkan diri pada Allah. Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Serahkan pada Allah. At-tahiyatul mubarakatul sholawatun thayyibatul lillah. 33 kali. Bahwa hidup ini semuanya kecil. Hidup ini macam sayap nyamuk. Yang besar itu Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jantung. Di situ tempat berbisik setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin. Aku dihalau. Besar ini masalah. Besar ini ujian. Besar ini cobaan. Tidak ada yang lebih besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ulang lagi, tambah lagi. Afdhalul zikri fa'ala sholawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itulah 3 kesimpulan kaji awal. Kalau ada yang bertanya, apa isi ceramah udah sama? Baca sama kamu ada di situ. Untuk biasa, nampaknya lah hati bahannya gini. Nah, akhirnya awak sampai jam 6.22. Sama nak jam 5 sama jam. Lain, sedang jam aja istilah ke 20, 2 menit lagi. Sudah itu baru awak sholat sunat isra. Mudah-mudahan awak sampai anak cucu istiqomah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم ارزقنا إماما عادلا berikanlah bukit tinggi pemimpin yang adil dan amanah. Allahumma wahid sufufana, satukan barisan kami untuk menolong agama-Mu ya Allah. Amin. Allahumma ja'alna minas sabirin. Jadikan kami orang yang sabar ketika Kau timpakan musibah. Alladzina idza asabatuhum musibah, dan ketika datang kepada mereka ujian, mereka berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma tahhir qulubana, sucikan hati kami minal hasadi, dari penyakit hasad ya Allah. Wa min syarri hasidin idza hasad, jauhkan pula kami dari kejahatan orang-orang yang hasad ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Angkatlah malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, perbuatan keji dan munkar. Bil khusus wabah COVID-19 dari negeri kami ini ya Allah. Amin. Allahumma hafazna wa banatina min kulli su' wa syarr. Jaga anak cucu kami dari perbuatan maksiat. Allahumma ja'al abnana wa banatina min hufazil Qur'an. Jadikan anak cucu kami menjadi para penghafal Quran. Amin.
Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina mutma'innan yatihi rizqu min kulli makan. Jadikan negeri kami tanah Minangkabau negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma rzuqna istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah di jalan agamamu ini sampai mati dalam husnul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amba ucapkan banyak terima kasih kepada Tuan Haji Herman Sapar Kesana Mambau Ambo Kebukit Tinggi, Ustadz Delfatullah, dan memberikan segala masukan-masukan sahabat, guru, dan senior kakak kelas Ambo. Kepada seluruh pengurus dan jamaah masjid, banyak cakap silap salah tak berkenan di hati. Sudikah jamaah memaafkan silap salah Ambo? Daripada Ambo cari di padang maksar, di padang panjang jumlah yang Ambo. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.